Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 321, Mengontrol Qi. Lin Hu, apakah mungkin untuk melewati jarak yang begitu jauh? Lin Xiao terdengar tak berdaya. Dia secara alami menyadari bahwa peningkatan jarak begitu besar dan jumlah Qi yang menyedihkan di dantiannya tidak cukup. Iya, benar-benar. Penggunaan Qi Anda masih kasar. Jika Anda terus menggunakannya seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa menjadi penyembuh yang tepat, bahkan seorang kultivator yang baik yang bisa melawan lawan. Apakah menurut Anda sejumlah besar Qi adalah segalanya? Lin Xiao terdiam. Kontrolnya masih kasar. Dia sudah berusaha mengendalikan Qi-nya sebaik mungkin dan untuk memastikan bahwa dia tidak membuat kesalahan saat bergerak. Namun, meski sudah berusaha sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa menyeberangi danau. Mengapa? Apa yang dia lakukan salah? Lin Xiao merasa frustrasi saat melihat ke kejauhan danau. Dia menutupi rakit dengan benar untuk mencegahnya pecah dan bahkan memastikan bahwa dia melakukannya dengan Qi sesedikit mungkin. Tapi kenapa dia masih gagal mencapai ujung danau? Mentah. Penyembuh. Untuk beberapa alasan, kedua kata itu melekat di benak Lin Xiao saat dia melihat rakit di bawahnya. Dia berpikir bahwa seorang penyembuh tidak perlu menyembuhkan setiap bagian, apakah itu berarti dia hanya perlu menyimpan sebagian Qi-nya di sekitar area lain untuk memastikan bahwa dia hanya mempertahankannya sambil fokus pada satu titik. Fokus pada satu titik pada satu waktu dan biarkan sisa Qi memeriksa yang lain sedikit demi sedikit. Dengan begitu, dia akan dapat menyimpan Qi-nya dan memastikan bahwa dia dapat memperlakukan lebih banyak orang dengan cara ini. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Xiao memulai sekali lagi, mencoba metode baru ini. Dia mengendalikan Qi-nya untuk fokus pada retakan yang muncul di rakit dan mulai memperbaikinya sementara Qi lainnya hampir tidak ada di rakit lainnya. Mereka tidak melindungi, tetapi mereka hanya mempertahankan. Di dalam kesadaran Lin Xiao, Lin Hu mengangguk puas. Untung Lin Xiao akhirnya mengerti apa yang perlu dia lakukan. Tapi sungguh, kenapa dia idiot dalam satu hal tetapi jenius dalam hal lain? Menghitung waktu, itu masih kurang dari 1 minggu, namun Lin Xiao sudah hampir selesai. Untuk beberapa alasan, Lin Hu mulai mengerti sedikit demi sedikit mengapa surga memilih Lin Xiao untuk menanggung warisan. Dia terpilih tetapi dia masih harus menapaki jalan ini sendiri karena surga tidak akan membuatnya mudah baginya. Sebaliknya, itu adalah jalan tersulit yang diberikan kepadanya. Guyuran. Mata Lin Xiao berbinar ketika dia melihat ujungnya dan menyadari bahwa Qi-nya masih banyak. Metode ini mempertahankan Qi-nya dan memungkinkannya menggunakan Qi-nya dengan baik. Gedebuk. Iya, aku selesai. Bagus, sekarang datang ke tahap selanjutnya. Setelah kamu menyelesaikan pelatihan, perlakukan semua 100 binatang buas di depanmu. 100. Lin Xiao hampir muntah darah saat mendengar suara itu. Dia berbalik untuk melihat deretan binatang di depannya dan merasa bahwa dia benar-benar ingin mencekik Lin Hu sekarang. Lin Hu, aku ingin menjadi penyerang, kenapa aku harus menjadi penyembuh? Lake Emperor lebih merupakan pendukung. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu perlu belajar bagaimana mendukung dari belakang? Aku benci dukungan, Tanpa tabib, menurutmu apakah kultivator yang kuat itu masih bisa mencapai puncak? Mulai bekerja. Sial, Lin Hu. Keluarlah sekarang dan biarkan aku menghajarmu. Kau ingin menghajarku, aku 1 peringkat lebih tinggi darimu. Aku masih bisa mengalahkanmu. Sialan. Setelah beberapa waktu saling memarahi, Lin Xiao akhirnya mulai bekerja. Dia masih tidak menyukai kenyataan bahwa dia memperoleh warisan kaisar lebih dari apapun. Yang terpenting, kenapa harus danau? Api jauh lebih keren. Atau bahkan gunung lebih baik karena elemennya lebih dekat dengan logam dan juga memiliki serangan yang bagus. Tapi danau, Lin Xiao tidak punya pilihan lain selain mengikuti pelatihan yang dirancang untuknya. Setelah lama mengendalikan rakit dan menggunakan inspeksi dan juga memfokuskan Qi, dia menyadari bahwa kendalinya untuk menyembuhkan orang lain juga meningkat pesat.
Dia harus mengatakan bahwa dia masih benci menjadi karakter pendukung tetapi dia melanjutkan latihannya dan terus melakukan pekerjaannya menyembuhkan binatang itu satu per satu. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menyembuhkan 100 dari mereka. Ini pertama kalinya aku tahu tubuh monster lebih rumit dari manusia. Lin Xiao berbaring di tanah berpasir sambil terengah-engah. Hei, tidak bisakah kamu memberiku setidaknya seekor binatang buas untuk dimakan? Aku sudah menyembuhkan semuanya sekarang. Lin Hu memutar matanya saat mendengarkan ocehan Lin Xiao. Duduk dan pulihkan ki Anda. Bagus. Lin Xiao duduk dan perlahan memulihkan ki-nya. Dia masih ingin mengutuk Lin Hu lebih dan lebih tetapi saat ini, dia tidak memiliki energi yang tersisa. Sangat melelahkan secara mental untuk memeriksa semua binatang buas. Hanya setelah dia menyembuhkan mereka semua, Lin Xiao menyadari bahwa seorang tabib juga sangat menuntut dalam hal kemampuan mental. Apakah itu berarti dia perlu berlatih lebih banyak? Dia mengerang memikirkan pelatihan yang semakin banyak. Setelah dia selesai memulihkan ki-nya, Lin Xiao berjalan ke depan dan melihat ada sebuah pintu di sana. Dia tidak banyak berpikir dan membuka pintu, mencapai aula besar. Sekilas, dia melihat ada orang lain yang sudah ada di sana. Oh, jadi sudah waktunya untuk tahap ketiga, dan kali ini, semua orang dari jalur yang berbeda berkumpul bersama. Bab 322, Tahap Ketiga. Kamu akhirnya di sini. Lin Xiao menoleh dan melihat Pangeran Lin Yan berdiri di sana. Dia bersandar di dinding dan terlihat sedikit lelah tapi selain itu, dia masih terlihat sama. Mungkin dia juga mendapat keuntungan ketika dia melewati 2 tahap tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Di samping Pangeran Lin Yan adalah Pangeran Lin San dan Xia Ye. Keduanya terlihat berbeda dari sebelumnya ketika mereka berpisah. Pangeran Lin San tampak jauh lebih tajam dan bahkan ada sedikit bahaya darinya. Di sisi lain, Xia Ye tampak seperti kehadirannya semakin rendah dan ada juga sedikit bahaya. Mereka meningkat pesat. Xiao Hua belum datang, Lin Xiao bertanya. Dia di sebelah sana. Mendengar itu, Lin Xiao dengan cepat menoleh dan dia melihat Putri Lan Yihua berdiri sambil menatap ke depan. Sosoknya tampak seindah yang bisa diingatnya. Setelah penyiksaan di ruang pelatihan selama beberapa hari terakhir, yang Lin Xiao tidak tahu pasti, dia sangat merindukan yang lain. Tentu saja, yang paling dia rindukan adalah Putri Lan Yihua. Seolah merasakan seseorang menatapnya, Putri Lan Yihua menoleh. Dia masih mengenakan jubah yang sama yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Tudung menutupi sebagian wajahnya, tapi Lin Xiao sepertinya bisa melihatnya di balik tudung itu. Senyum mekar di wajah Putri Lan Yihua. Xiao. Lin Xiao bisa merasakan jantungnya berdebar saat mendengar Putri Lan Yihua memanggilnya seperti itu. Dia balas tersenyum dan memulai teknik gerakannya untuk segera mencapai sisi Putri Lan Yihua. Desir. Dengan waktu sesaat, dia mencapai sisinya dan menatap wajahnya. Dia tidak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya, tetapi Lin Xiao tahu ada sesuatu yang berubah. Dari pandangan biasa, tentu saja, dia masih tahap pendirian yayasan. Namun, ada perasaan samar bahwa Lin Xiao bisa mendeteksi kekuatan kuno di dalam tubuh Putri Lan Yihua. Itu mirip dengannya. Dan Putri Lan Yihua juga menggunakannya untuk menyembunyikan kekuatan di dalam tubuhnya seolah-olah ada rahasia besar yang perlu dia sembunyikan. Pikiran itu terlintas di kepala Lin Xiao sesaat sebelum dia terkekeh dan mengangkat tangannya. Dia menyentuh pipi Putri Lan Yihua. Rasanya lembut dan dingin. Kamu bekerja keras. Putri Lan Yihua tersenyum manis. Kamu juga. Apakah kamu menemukan ruang harta karun? Putri Lan Yihua mengangguk. Matanya berkilat sesaat ketika dia mengingat kembali ruang harta karun itu. Itu mungkin momen paling berbahaya sepanjang hidupnya. Aku menemukannya secara kebetulan. Kekuatan kuno dalam diriku tertarik ke satu sisi dan aku mencoba melangkah masuk dengan hati-hati. Siapa sangka itu akan membawaku ke ruang harta karun. Putri Lan Yihua menghela nafas tetapi ada kilatan di matanya. Kamu sepertinya mendapat manfaat besar. Mata Putri Lan Yihua penuh percaya diri. Tentu saja, dia semakin kuat dan kali ini, dia tidak akan kalah dengan mudah. Dia menatap Lin Xiao dari sudut matanya. Ketika kita kembali, akankah kita berduel?
Duel. Lin Xiao secara alami tersenyum dan mengangguk. Tentu. Dia tidak takut berduel dengan teman-temannya. Mereka sudah sering berdebat satu sama lain selama mereka berada di gua karena tidak banyak yang bisa mereka lakukan selain menyerap ki. Dan itu tidak seperti mereka bisa menyerap ki dari danau sepanjang hari. Ada batasan berapa banyak yang bisa diambil tubuh mereka. Selama waktu mereka perlu istirahat, mereka akan berdebat satu sama lain atau Lin Xiao mendapat pelajaran tentang pengetahuan dengan Putri Lan Yihua. Dia membantunya untuk lebih memahami dunia ini dari waktu ke waktu, memungkinkan untuk mengejar banyak pelajaran pengetahuan yang dia lewatkan. Tetap saja, ada banyak dari mereka dan tidak setiap hari Lin Xiao bisa mendapatkan pelajaran. Akibatnya, dia masih memiliki banyak celah dalam pengetahuannya, yang dibantu oleh Putri Lan Yihua untuk diisi sedikit demi sedikit. Penggarap tidak mungkin hidup hanya dengan mengasingkan diri dan sama sekali tidak menyadari bagaimana dunia bekerja. Dia harus belajar. Lin Xiao mengalihkan pandangannya ke depan karena dia bisa melihat seberkas cahaya di tengah ruangan yang secara alami dia abaikan ketika dia melihat yang lain. Itu tampak seperti pilar yang seolah-olah berpangkal dari tengah bumi hingga ke langit. Tapi tentu saja, ada langit-langit di aula besar ini. Di seberang ruangan, ada banyak orang lain tetapi dari kelihatannya, orang-orang itu lebih muda dari mereka, namun peringkat mereka secara alami lebih tinggi. Tahap pendirian yayasan. Tahap inti emas 1. Tahap inti emas 2. Usia mereka berkisar antara 12 hingga 20 tahun. Jika banyak dari mereka tidak tahu bahwa kebanyakan kultivator hanya bisa memulai perjalanan kultivator mereka ketika mereka berusia 12 tahun setelah membangun fondasi fisik yang cukup, mereka akan berpikir bahwa mereka salah melihat. Lagi pula, seorang anak berusia 12 tahun dan telah mencapai pendirian yayasan, bagaimana mungkin mereka berkultivasi? Lin Xiao secara alami akan bingung seperti banyak orang lain jika saja dia tidak melihat Ye Jian dan Long Hao belum lama ini. Tapi tetap saja, melihat begitu banyak dari mereka yang lebih muda dan hanya beberapa dari mereka yang terlihat berusia 20-an dari grup lain, tetap membuatnya merasa sangat kompetitif. Tunggu. Itu Long Hao, Lin Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Putri Lan Yihua mengangguk dan tersenyum pahit. Sepertinya entah bagaimana kita semua masih bertemu lagi. Bibir Lin Xiao berkedut. Dia mendapat dorongan untuk memanggil Lin Hu sekarang dan menanyai naga itu dengan marah. Bab 323, bertemu lagi. Lin Hu, kamu naga sialan. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan mempengaruhi orang lain untuk bertemu denganku lagi ketika aku berada di luar kerajaan matahari? Kenapa aku bertemu dengan orang-orang dari kerajaan lain lagi di sini? Lin Xiao benar-benar ingin menangis. Long Hao adalah yang termuda dari kelompok itu di ruangan ini. Yang lain sebagian besar lebih tua darinya tetapi mereka semua masih berusia antara 17 tahun hingga 20 tahun dengan mayoritas dari mereka sudah menjadi Golden Core tahap 1 atau bahkan Golden Core tahap 2. Melihat dirinya sendiri, Lin Xiao benar-benar ingin kembali dan berlatih lagi. Dia sudah berusia 18 tahun namun dia masih berada di tahap pendirian yayasan, yang secara alami membuatnya terlihat jauh lebih lemah dari yang lain. Inilah yang membuatnya sangat berharap bisa segera pergi. Tunggu, itu bukan karena kamu. Lin Hu terkejut dan dengan cepat mengoreksi kesalahpahaman Lin Xiao. Kemudian, itu karena mereka tertarik pada kawasan rahasia. Ini memang tahap di mana kawasan rahasia terhubung ke banyak tempat lain. Hanya kebetulan kalian berdua memasuki kawasan rahasia pada saat yang sama. Lin Hu juga ingin menangis. Dia tidak mengharapkan ini, oke. Tapi melihat semua orang di ruangan itu, bahkan yang terkuat pun hanya di tahap inti emas 2. Sepertinya mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi tidak diizinkan masuk ke dalam. Lin Xiao memutar matanya. Biasanya, itu akan baik-baik saja tapi dia berhadapan dengan Golden Core Stage 2, oke. Dia baik-baik saja dengan bertarung melawan Golden Core Stage 1 karena dia masih bisa membela diri bahkan jika dia gagal mengalahkan yang lain. Dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan Golden Core tahap 1 tetapi itu hanya jika mereka semua biasa saja. Jika mereka juga jenius. Lin Xiao lebih suka berharap dia bisa pergi dengan selamat terlebih dahulu. Lagi pula,
Prioritasnya terletak pada menyelamatkan nyawanya dan jika ada kesempatan di masa depan, dia akan mencoba mengalahkan mereka dengan tangannya sendiri. Tapi tentu saja, dia tidak akan memaksakan dirinya untuk melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Maksudmu akan ada persaingan? Iya. Jika ada kompetisi, bagaimana dia bisa mengalahkan mereka yang ada di Golden Core Stage 2? Bertarung melawan dua stage di atasnya kedengarannya tidak realistis dan tidak banyak jenius yang mampu melakukan hal seperti itu. Dia telah mendengar beberapa. Tapi Lin Xiao tidak menganggap dirinya sebagai salah satu dari mereka. Sampai sekarang, kemampuan terbaiknya hanyalah dukungan, yang merupakan fakta bahwa dia dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Seiring waktu, dia dapat dengan mudah memulihkan kemampuan terbaiknya dan bertarung lagi. Tapi apa yang bisa dia lakukan jika lawannya mengalahkannya dalam segala aspek? Satu-satunya jawaban adalah melarikan diri sejauh dan secepat mungkin. Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao. Aku juga memperhatikan mereka di sini. Tampaknya kawasan rahasia ini juga terhubung ke banyak tempat lain. Apakah kamu tahu asal-usul mereka? Iya, Jade Snow Kingdom, kerajaan yang terletak di sebelah utara kerajaan Sun, kerajaan Bingyue, kerajaan di sebelahnya. Kami berempat terletak berdekatan satu sama lain dan ada beberapa konflik di antara kami mengenai wilayah tersebut. Setelah itu, ada pegunungan yang menutupi kami dari area lain, yang mencegah kami menghubungi kerajaan lain kecuali jika kami lebih kuat dari tahap inti emas 3. Secara alami, tidak mungkin bagi kami untuk membuat terobosan, itulah sebabnya tidak ada kontak. Satu-satunya metode adalah jika seseorang masuk ke sini dari luar dan merekrut kita atau jika kita bisa keluar melalui daerah rahasia. Keluar melalui daerah rahasia. Itu adalah salah satu alasan mengapa banyak keluarga berjuang begitu keras agar bisa memasuki daerah rahasia. Lagi pula, ini mungkin kesempatan mereka untuk mengirim kejeniusan mereka keluar dan mungkin menjadi lebih kuat. Putri Lan Yihua menyipitkan matanya dan menatap mereka yang jauh lebih muda namun lebih kuat. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti dari mana asalnya, tapi aku tahu mereka berada di luar 4 kerajaan. Lin Xiao mengangguk. Berapa total kerajaan menurut pendapatmu? 3 lainnya. 4. Long Hao bukan di antara ketiganya. Kurasa dia datang ke sini melalui serangkaian kebetulan. Lin Xiao menunjuk Long Hao. Mata Putri Lan Yihua berkilat sebelum dia mengangguk. Dia telah memikirkan hal ini juga, tetapi dia tidak dapat menebak apakah Long Hao bersama yang lain atau tidak. Sepertinya Lin Xiao berhasil menebaknya. Kalau begitu kurasa ada total 8 kerajaan di sini. Iya. Saat keduanya berbicara, Long Hao juga memperhatikan mereka. Dia heran karena dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu mereka sekali lagi. Melirik cahaya sejenak, Long Hao kemudian mulai melompat ke tanah dan mencapai sisi Lin Xiao dan Putri Lan Yihua. Dia tersenyum. Salam. Salam. Keduanya terkejut tetapi mereka berhasil bereaksi tepat waktu. Lin Xiao menurunkan pandangannya dan menyadari bahwa aura Long Hao telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia berhasil maju lebih cepat hanya dalam beberapa bulan terakhir mereka tidak bertemu satu sama lain. Bagaimana dia berlatih, sungguh. Melihat keraguan di mata Lin Xiao, Long Hao menyeringai. Dia kemudian mengulurkan tangannya saat kata-kata dalam bahasa kuno mengalir keluar sebelum membentuk susunan di sekitar mereka. Jangan khawatir, ini hanya susunan enkapsulasi suara. Ini dapat membantu memblokir suara kita agar tidak menjangkau orang lain di luar. Melihat arai, Lin Xiao kemudian mengingat pengingat Lin Hu. Kenapa dia bisa menggunakan kata kuno tapi aku tidak bisa? Itu wajar karena kekuatan kunonya lebih kuat dan dia sudah belajar bagaimana menggunakannya sejak muda. Kamu baru berhubungan belum lama ini, jadi berhentilah terburu-buru. Bibir Lin Xiao berkedut dan dia merasa bahwa dia benar-benar harus menghajar naga tertentu. Bab 324, Merekrut Long Hao. Long Hao tersenyum. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kalian berdua lagi. Ini benar-benar mengejutkan. Putri Lan Yihua mengangguk. Iya, kupikir kamu berencana untuk kembali ke kerajaanmu setelah semuanya selesai. Mendengar itu, mata Long Hao berkilat dingin. Dia telah merencanakan seperti itu juga, tetapi rencananya tidak berjalan mulus.
Itu rencana awal tapi aku tidak menyangka sepupuku akan mengirim orang untuk mengejarku dan mencoba membunuhku juga. Lin Xiao terkejut. Lalu, bagaimana kamu berakhir di sini? Saya melarikan diri dari kejaran mereka tetapi menjadi yayasan pendirian bisa sangat sulit. Ada begitu banyak orang yang mengincar hidup saya. Long Hao tertawa dingin. Aku menemukan sekelompok orang yang bersiap untuk masuk dan menyerang di depan mereka. Karena aku ahli di kata kuno, aku berhasil meminjam kekuatannya untuk membantuku bersembunyi dan menyelesaikan misi di sini. Jadi begitu, Lin Xiao tampaknya mengasihani beberapa orang yang kuotanya diambil dari mereka. Ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku? Jika kamu membantuku, aku berjanji akan membantumu sebagai balasannya. Long Hao menatap Lin Xiao. Lin Xiao mengangkat alisnya. Kenapa aku harus membantumu lagi, Little Hao? Mendengar itu, Long Hao terdiam. Tapi itu benar. Mereka hanya bertemu sekali dan pada saat itu Lin Xiao telah membantu Long Hao karena kebaikan ketika mereka menemukan dia yang sedang sekarat. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, akankah dia begitu tak tahu malu untuk meminta bantuan? Lin Xiao memandang Long Hao saat dia mengingat kata-kata yang dikatakan Lin Hu sebelumnya. Dia secara alami tertarik tentang keluarga panjang tetapi pasti akan memakan waktu lama sebelum dia bisa mengetahui lebih banyak jika bukan dari bocah di sini. Itu hanya. Bagaimana mungkin dia bisa bertanya terus terang kepada bocah itu tentang anggota keluarganya? Dia tidak ingin mencari kematian di sini. Lin Xiao kemudian melihat Arai dan perlahan membaca. Surga dan bumi, tolong dengarkan permintaan rendah hati saya. Blokir suara dari dalam sehingga musuh saya tidak dapat mendengar apa yang saya bicarakan. Cegah rahasia saya bocor dan lindungi saya dari bahaya. Putri Lan Yihua memandang Lin Xiao dengan bingung. Di sisi lain, Long Hao menatap Lin Xiao seolah-olah dia sedang melihat monster. Tepatnya kata yang dia tulis di tanah tapi orang normal seharusnya tidak pernah bisa membacanya apalagi memahaminya. Lagi pula, bahkan di keluarga panjang, anak-anak perlu diuji bakatnya terlebih dahulu sebelum mereka bersentuhan dengan kata kuno. Jika bakat mereka tidak cukup baik, mereka tidak akan pernah bisa belajar menulis atau membacanya karena itu hanya akan menghambat kemajuan mereka. Long Hao adalah salah satu dari sedikit yang bisa membacanya. Bagaimana kamu membacanya? Aku bisa membaca kata kuno. Lin Xiao memandang Long Hao dengan geli. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku dapat melewati semua rintangan untuk mencapai sini jika aku tidak memiliki semacam kemampuan dengan kultivasiku saat ini di tahap pendirian yayasan? Long Ying terdiam sesaat lalu menatap Lin Xiao sejenak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu biasanya tidak bisa. Dia telah melihat orang lain dari kerajaan yang lebih lemah yang kebanyakan lebih tua. Mereka baru berani mencoba Secret Region saat mereka berusia di atas 20 tahun, yaitu saat mereka sudah berada di Golden Core Stage 1. Dengan cara ini, mereka tidak akan menghadapi terlalu banyak bahaya dan bahkan jika mereka menghadapi beberapa bahaya, mereka akan mampu menghadapinya. Benar, aku juga tahu beberapa hal lainnya. Long Hao punya firasat buruk saat melihat senyum Lin Xiao. Di sisi lain, Putri Lan Yihua menyipitkan matanya dan bersiap untuk bertahan jika Long Hao tiba-tiba menyerang. Dia bisa menebak bahwa Lin Xiao hendak mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan rahasia Long Hao dan itu mungkin berbahaya. Bahwa keluarga panjang adalah keturunan Kaisar Naga di masa lalu. Ledakan. Sebuah ledakan terjadi di dalam kepala Long Hao saat dia menatap Lin Xiao dengan tidak percaya. Itu tidak mungkin. Kamu seharusnya tidak pernah mengetahuinya. Hanya mereka yang tinggal di kerajaannya yang tahu tentang ini. Mereka yang berasal dari daerah terpencil seperti Lin Xiao dan yang lainnya seharusnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Lin Xiao menatap Long Hao. Aku juga tahu bahwa kamu tidak dapat menggunakan kekuatan naga di dalam tubuhmu. Fakta bahwa batasan itu ada membuatmu sulit untuk menggunakan kata naga sehingga kamu hanya dapat menggunakan kata kuno. Long Hao terdiam saat dia menatap Lin Xiao dengan sangat tidak percaya. Dia benar-benar ingin membunuh Lin Xiao sekarang untuk menyembunyikan rahasianya, tetapi dia bisa merasakan bahwa Putri Lan Yihua siap menyerangnya juga.
Meskipun Lin Xiao terlihat sangat santai, dia tahu bahwa pemuda itu juga sedang bersiap untuk menyerangnya jika perlu. Ini membuatnya kesal. Dalam pertarungan 2 lawan 1, dia mungkin tidak menang. Apa yang kamu inginkan? Saya dapat membantu Anda mengangkat pembatasan. Bibir Lin Xiao meringkuk membentuk senyuman. Long Hao menatap Lin Xiao dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kamu bisa mencabut batasannya. Sudah ada begitu banyak orang yang mengklaim bahwa mereka bisa melakukannya tetapi mereka hanyalah kebohongan, aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Aku bisa bersumpah ke surga bahwa aku bisa mencabut batasanmu dengan imbalan kamu mengakuiku sebagai tuanmu. Bab 325, Mencabut Pembatasan. Putri Lan Yihua mengangkat alisnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Lelakinya pasti berambisi untuk meminta seorang jenius yang berada pada tingkat kultivasi yang sama untuk menjadi muridnya. Tapi dia menyukai sisi dirinya yang ini. Lagi pula, diketahui secara luas bahwa hubungan guru dan murid adalah yang paling dekat. Murid yang berani mengkhianati tuannya akan menjadi musuh publik karena betapa tidak berterima kasihnya mereka. Karena itu, setiap orang harus berhati-hati saat memilih seorang guru. Di sisi lain, Long Hao merasa ingin muntah darah saat mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Dia menggertakkan giginya. Apakah kamu pikir aku kekurangan orang yang ingin menjadi tuanku? Tapi mereka tidak akan bisa mencabut batasannya, kan? Lin Xiao mencibir. Anda. Long Hao benar-benar ingin menghancurkan wajah Lin Xiao untuk menghapus seringai jelek dari wajahnya. Dia secara alami tahu bahwa orang lain bahkan tidak tahu tentang larangan itu. Lagi pula, fakta bahwa ada larangan hanya diketahui oleh garis keturunan langsung dan juga mereka yang memiliki kesempatan untuk menjadi kepala berikutnya. Mereka juga dibawa sumpah untuk tidak pernah mengungkapkan masalah ini kepada orang luar kecuali pihak lain sudah mengetahuinya. Melakukan hal itu akan mengakibatkan kematian mereka segera. Semua yang lain tahu adalah bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya karena kekuatan kuno dalam tubuh mereka tidak cukup kuat. Dengan begitu, bahkan jika ada seseorang yang akhirnya mengkhianati keluarga panjang, mereka tidak akan pernah bisa membocorkan rahasianya kepada orang luar. Kamu tidak percaya padaku? Tidak. Aku bisa menunjukkan kepadamu tapi kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah mengungkapkan apa yang kamu lihat dan sadari selama periode waktu ini. Lin Xiao menatap Long Hao. Long Hao menatap Lin Xiao. Jika itu hanya sumpah untuk tidak mengungkapkan apapun, itu bukan masalah besar baginya. Dia mengangguk dan bersumpah di bawah tatapan Lin Xiao dan Putri Lan Yihua. Hanya setelah Long Hao bersumpah, Lin Xiao mengangkat tangannya. Dia dengan santai menulis beberapa surat tapi mata Long Hao membelalak tak percaya. Kata-kata naga. Itu adalah rahasia bagi banyak orang lain. Tetapi Long Hao tahu bahwa hanya ada sedikit orang yang dapat menggunakan kata-kata naga. Mereka adalah Kaisar Naga sendiri atau mereka yang telah menerima berkah mereka. Jika bukan mereka, itu hanya bisa menjadi naga buas. Tapi Lin Xiao jelas bukan naga. Dia adalah 100% manusia, yang mungkin memiliki kekuatan kuno yang tercampur dalam garis keturunannya. Tapi fakta bahwa dia bisa menggunakan kata-kata naga telah memberitahu Long Hao sesuatu. Orang di depannya, bisa jadi adalah Kaisar Naga yang belum naik tahta. Pada pemikiran ini, Long Hao sangat bersemangat. Fakta bahwa dia tidak diizinkan membocorkan ini kepada orang luar tidak mengganggunya sedikit pun karena dia tahu betul apa artinya menjadikan Kaisar Naga sendiri sebagai tuannya. Itu berarti dia akan menjadi seseorang yang berdiri di atas yang lainnya. Jadi bagaimana jika Kaisar Naga saat ini hanya berada pada tahap yang sama dengannya? Diketahui secara publik bahwa Kaisar Naga lambat dalam kemajuan awal mereka, tetapi ketika sampai pada tahap selanjutnya, mereka akan menjadi seorang jenius yang membutakan semua orang yang memandang mereka. Mereka adalah puncak dari puncak. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Naga. Desir. Sebelum Long Hao bisa menyelesaikan pikirannya, kata yang ditulis Lin Xiao di udara terbang ke dahi Long Hao. Pembatasan yang ditempatkan pada garis keturunannya sedikit mengendur dan aliran kekuatan naga yang kuat yang sebelumnya dibatasi terbang dengan bebas.
Itu sangat kuat sehingga Long Hao memancarkan aura yang kuat sejak dia menyadarinya. Oh, itu sangat nyaman. Long Hao merasa belenggu di tubuhnya telah terangkat. Meskipun hanya celah kecil yang dibuka, itu akan terus membuatnya menggunakan kekuatan naganya dan meningkatkan kemampuannya secara substansial. Melihat Lin Xiao, yang berdiri dengan ramah, bibir Long Hao meringkuk membentuk senyuman. Dia kemudian bersujud di tanah, membungkuk ke arah Lin Xiao. Murid Long Hao menyapa guru. Putri Lan Yihua menatap matanya dengan penuh minat saat dia menoleh untuk melihat Lin Xiao. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar dapat menarik Long Hao untuk menjadi muridnya dan dari penampilannya, kemampuan Long Hao akan sangat penting bagi Lin Xiao juga. Paling tidak, pada tahap saat ini, mereka berdua akan memiliki tingkat kultivasi yang sama dan untuk saat ini Lin Xiao juga tidak akan bisa mengajarkan banyak hal kepada Long Hao tentang kultivasi. Tetapi ketika seseorang berbicara tentang penggunaan kekuatan naga dan pemahaman kata-kata naga, tidak ada yang bisa melampaui Lin Xiao. Lin Xiao tersenyum. Dia membuat Long Hao mengikutinya. Hubungan guru dan murid tidak diragukan lagi yang paling dekat setelah suami dan istri. Lagi pula, menjadi guru dan murid berarti mereka tidak akan saling mengkhianati. Paling tidak, jika seorang murid berani mengkhianati tuannya, mereka akan mendapat hukuman dari surga dan juga dari orang lain. Tidak ada yang mau dekat dengan seseorang yang bahkan bisa mengkhianati tuannya sendiri. Lagi pula, jika seseorang bahkan bisa mengkhianati tuannya, orang yang dianggap paling dekat dengan mereka dan juga orang yang telah mengajari mereka tepuk tangan sebagai kultivator, betapa mudahnya bagi mereka untuk mengkhianati orang lain. Mereka tidak ingin dekat dengan kata-kata bermata dua semacam itu. Orang-orang itu tidak akan pernah bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain lagi, sehingga mereka secara alami menjadi musuh publik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.